Hadis Sani Warbaun. Sani Warbaun. Safa Asyar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul Qur'an wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah rawahul Bukhari. Hadis kamu Sani Warbaun. Sani Warbaun. صفحة 10. واحد 4 أنت تقول كم حديث 40 قلت إيش قبل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قبل هذا قلت إيش sebelum itu kau bilang apa hadis kam ragam kam Sani Warbaun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alladzi qara'a wa hafidhtum. Alladzi qara'a wa hafidhtum. Yang sudah dibaca sudah hafal. Woi. Mangge. Dengarnya saudara. Hafidhtum wala ma hafidhtum? Hafidhtum wala ma hafidhtum? Hah? Ma hafidhtum. Aduh, ma hafidhtum? Hafidhtum wala ma hafidhtum? Ma hafidhtum. Hafidhtum? Ma hafidhtum. Hafidhtum wala ma hafidhtum? Ma hafidhna. Ma hafidhtum? Ma hafidhtum? Ma hafidhna. Hafidhtum? Ma hafidhna. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah min ulama sahabat. Dari siapa Abdullah bin Abbas? Hah? Siapa Abdullah bin Abbas? Hah? Dari mana Abdullah bin Abbas? Kanun. Abdullah bin Abbas, siapa Abdullah bin Abbas? Hah? Paman? Buku Abbas, pamannya Abdullah bin Abbas. Dia termasuk salah satu ulamanya sahabat. Beliau berkata, "Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu Nabi dia bilang ajwadan nasi. Nabi itu orang paling ajwad, orang yang paling derma, orang yang paling pemurah. Nabi orang yang paling pemurah. Jud, ya Jawad. Mana ya Jawad? Namanya Allah, Ismullah. Ya Jawad, jud lana bil ghufran. Jud, jada yajudu. Jud, Jawad,
Zat yang pemurah. Allah, sifatnya Allah Jawad. Ya Jawad, jud lana bil ghufran. Jud lana artinya berikan dermamu, berikan kebaikanmu, berikan pemurahmu kepada kami bil ghufran, dengan ampunan. Jud lana bil ghufran. Ya Jawad. Mana ya Jawad? Zat yang Maha pemurah, yang derma. Allah maksudnya. Ya Jawad jud lana bil ghufran. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad. Ismu taf akbar, afdal, ajwad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad. Dulu Nabi dia bilang, dia cerita tentang Nabi, dia sifati Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi orang yang paling derma. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi paling derma di mana? Lebih derma lagi di hari-hari biasa di bulan Ramadan. Ya wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi paling derma. Di bulan-bulan lain Nabi perderma, tapi di Ramadan paling derma. Ajwadan nas fi Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kapan itu? Hina yalqahu Jibril, ketika dia bersama Jibril pada bulan Ramadan. Malaikat Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Jadi para ulama mengatakan, termasuk Syed Muhammad Maliki yang tadi malam kita baca tahlilnya, beliau katakan apa? Ajwadun nas di sini, orang paling derma di sini adalah Rasulullah di bulan Ramadan. Bukan berarti cuman derma duit, bukan cuman derma kasih makan orang, bukan. Dengan membaca Al-Quran banyak di bulan Ramadan termasuk derma. Sudah itu Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan Nabi itu paling derma di bulan Ramadan ketika ketemu sama Jibril. Nabi kalau bulan Ramadan turun Jibril, baku baca Al-Quran, baku baca. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Begitu. Baca. Nah, ini disebut derma. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan berarti menghabiskan waktu di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Berarti dia derma waktunya untuk membaca Al-Quran. Bukan berarti derma ini cuma bagi kasih uang, kasih makanan, bukan dermawan, bukan cuma itu. Membaca Al-Quran juga dikatakan derma. Faham dong? Wa kana yalqau fi kulli lailah. Nabi ketemu sama Jibril setiap malam di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan khusus. Setiap malam di bulan Ramadan. Kulla laila min Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Membaca Al-Quran. Tadarrus, membaca Al-Quran. Nabi dengan malaikat baku baca Al-Quran. Disebut derma. Disebut derma. Kenapa? Karena paling banyak Nabi membaca Al-Quran itu di Ramadan bersama Jibril. Berarti kita menghabiskan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran, berarti kita menderma waktu kita untuk membaca Al-Quran. Paham tuan? Faidarisul Quran. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak berbuat baik, di bulan Ramadan. Nabi punya kebaikan diibaratkan seperti apa? Seperti angin
seperti angin yang berhembus. Bagaimana cepatnya angin berhembus? Nabi punya kebaikan seperti itu. Di bulan Ramadan kita jangan habiskan waktu dengan sia-sia. Kita banyak berbuat baik, bikin ini, kotor ini kita sapu, khidmah dengan apa ini? Dengan tenaga. Ada dengan membaca Al-Quran, dengan salat, duha, witir, tarawih, tahajud, gabliyah, ba'diyah. Jangan kasih kosong waktu kita, kecuali kita isi semua yang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Sudah tidak ada lagi sembahyang, ada kotor masjid, sapu masjid. Itu semua khidmah. Kalau mau berbuka teman-teman, dia bakal siap, dia bakal bersih lantai, dia khidmah untuk orang berbuka puasa. Ini semua kebaikan. Ini semua pahala. Ini semua kedudukan. Ini semua magam di sisi Allah Subhanahu. Oh, ini semua kemuliaan. Jangan kamu anggap itu biasa. Itu besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi dengan sahabat pergi perang? Ada yang tukang memasak, ada yang ambil kayu, yang perempuan jahit bajunya yang tukang perang di mana ini, di medan perang, jahit yang rusak, bekasi bagus yang semua masing-masing punya kerja untuk apa? Untuk meraih ridha Allah. Ada yang tidak bisa pergi, sakit, dia kasih dia punya kuda, ambil saya punya ini pedang, ambil saya punya untuk jihad fisabilillah. Man jahazal ghazi fahuwa faqad gaza. Orang yang siapkan alat perang semua, ontanya, kudanya dia siapkan, perangnya, dia punya tameng, dia siapkan semua, sama dengan dia pergi perang walaupun dia tidak pergi perang, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa pergi sakit, dia kasih dia punya supaya dia dapat pahala perang. Ini orang yang mencari raih ridhanya Allah, khususnya di Ramadan. Itu orang tidak ada perang sekarang. Perang dengan setan. Malas-malas itu setan semua, perangi. Jangan ada mau dikasih kalah dengan setan. Setan bilang, ada ustaz di sana tidur, masih mengantuk anak ini, masih mengantuk. Dia lagi bersembunyi, dia ikut juga setan. Orang yang ikut setan sama dengan setan. Siapa yang mau sama dengan setan? Angkat tangan. Ada? Jangan ikut setan. Mengantuk, cuci muka. Kasih kalah setan itu. Jangan mau diikut sama dia. Mengantuk. Ada ustaz di dalam. Di belakang sini, di depan kantornya Ustaz Salahuddin itu tak tutup, di situ, sandar di situ, pelaka situ. Ada orang di situ, cepat ya, ada cepat. Ustaz masih di dalam, cepat. Dia coba gini, setan coba lihat. Oh betul tiada Ustaz. Sudah ikut setan, berarti setan. Emdom. Ada orang baik ini, angkat, kasih bersih juga. Jangan mau dikalah kau. Jangan mau dikalah. Raih kemuliaan dengan khidmah. Orang yang khidmah sesaat, Habib Umar mengatakan, lebih afdal daripada lihat arsy-Nya Allah. Orang yang bisa lihat arsy-Nya Allah, para wali. Ente khidmah, sama dengan wali berarti. Kedudukannya, magamnya. Paham dong? Ini satu kemuliaan. Ini Ramadan ini. Allah lipat gandakan kita orang punya amal. Tidak seperti amal biasa kau. Kalau basapu sekarang beda dengan basapu nanti habis Ramadan. Kalau mengaji sekarang beda dengan mengaji sebelum Ramadan, sesudah Ramadan. Kalau berkhidmah sekarang beda pahalanya dengan sesudah Ramadan. Beda, semua beda. Amal sekarang sunnah kau digaji dengan amal wajib. Amal sunnah digaji dengan amal wajib. Amal wajib dilipat gandakan 70 amal wajib. Kalau kau sembahyang subuh tadi, kalau di bulan lain sama dengan 70 kali sembahyang subuh, baru sama pahalanya dengan yang tadi. Berapa kali? 70 kali sembahyang subuh baru sama dengan pahala satu subuh tadi. Satu saja subuh tadi sama dengan 70. Bayangkan 70 hari nanti sembahyang subuh baru sama pahalanya dengan subuh satu tadi. Allah lipat gandakan.
supaya kita la'allakum, supaya dapat takwa. Karena orang yang Allah terima cuman orang yang surga yang masuk di dalamnya siapa? Untuk siapa? Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu akhirat hanya untuk orang yang bertakwa. Neraka untuk orang yang keremus. Paham dong? Belajar baik-baik, isi waktu di Ramadan. Quran cepat, kasih hatam cepat sebelum keluar Ramadan. Banyak mengaji, orang tidur kau mengaji, orang bermain kau mengaji, orang santai kau mengaji. Nah, itu orang Ramadan. Itu orang Ramadan. Hah? Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang Ramadan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Imam Syafi'i di bulan Ramadan 2 kali khatam. Setiap 2 kali khatam setiap hari, itu di dalam salat. Bagaimana Imam Syafi'i bekejar rahmatnya Allah, ridhanya Allah di bulan Ramadan. Kita orang 1 bulan Ramadan berapa kali khatam? Berapa kali khatam? Baik-baik, kejar. Ada ulama setiap hari khatam, setiap hari khatam, setiap hari khatam. Ada yang 1 hari 2 kali, ada yang 1 hari 1 kali, ada yang 2 hari 1 kali, ada yang 3 hari 1 kali. Kejar, begitu kita kejar seperti mereka bekejar rahmat Allah, seperti mereka bekejar ampunan Allah, seperti mereka bekejar ridhanya Allah. Kita bikin diri kita seperti mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kita ikut orang-orang yang tidak mau cari kebaikan di Ramadan. Banyak bermain, banyak tidur, banyak bercerita, banyak kesana kemari. Sama dengan dorang kau. Tidak ada bedanya dengan mereka. Beda, tampil beda di dalam hidup ini supaya kau menjadi orang yang mulia. Mau suka doa mustajab tidak? Mau suka doa mustajab tidak? Mau suka menjadi orang para ulama, para aulia tidak? Mau suka kalau mati sama para nabi tidak? Para rasul tidak? Mau suka sama para anbiya tidak? Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tidak? Kejar. Kalau mau suka sana, kejar. Bukan ikut orang-orang yang ikut setan, orang-orang yang pemalas. Kita sudah setiap hari berdoa. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir. Nabi punya kebaikan di bulan Ramadan lebih daripada angin yang berhembus. Angin cepat tidak? Angin cepat tidak? Nabi punya kebaikan lebih cepat daripada angin. Cepat. Waktu istirahat. Habis istirahat bangun, wudu, pergi masjid, salat duha. Habis salat duha mengaji. Ada belajar. Bikin begitu. Bukan cuma nanti di sini. Pulang nanti libur. Kalau libur pulang, bikin seperti itu apa yang kamu bikin di pondok sampai habis Ramadan. Paham dong? Begitu caranya. Itu baru orang pondok. Bukan cuma di pondok begitu, di rumah lain, di pondok lain, di rumah lain. Bukan pondok namanya itu. Pondok-pondok. Itu pondok-pondok. Paham dong? Sawabu salatu tarawih. Ayo gerak. Baca. Kau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh."
Baca lagi satu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'an wa man tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fariidatan lima siwahu wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda sab'ina fariidah. La ilaha illallah. Ini yang Habib bilang tadi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya salat tarawih. Man sama manggama Ramadhana. Gama. Mamana gama ya gumu. Man gama. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Nah, di sini berdiri apa? Mengail atau apa di sini? Hah? Berdiri pancing di sini atau berdiri bermain? Atau berdiri bakadende? Tahu bakadende? Masih tahu? Di sini qama diartikan oleh para ulama man qama Ramadhana. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, artinya salatut tarawih. Berdiri salat tarawih. Hah? Barang siapa yang berdiri salat tarawih di bulan Ramadan imanan tasdiqan biwa'dil, percaya dengan janji Allah, ihtisaban, ikhlas lillah, ikhlas karena Allah. Dia sembahyang tarawih berdiri percaya dengan janji Allah, ikhlas karena Allah. Dia kerjakan bukan karena siapa-siapa di dalam bersalat tarawih. Bukan seperti yang sekarang orang salat tarawih cuma baku ikut-ikut. Hari pertama, rame. Tarawih di masjid sana gitu lah, tarawih di sana banyak orang, sana banyak orang. Banyak orang cuma baku ikut-ikut rame. Hah? Bukan mau pisah salat tarawih, mau ikut-ikut rame. Di sana banyak harim, di sana. Nah, kalau itu niat pergi tarawih lebih bagus di rumah. Tidak tarawih. Di rumah tidak tarawih. Daripada pergi ke sana cuma pergi lihat pergi tarawih. Tarawih 20 rakaat. Cuma niatnya mau pergi lihat harim. Lebih bagus di rumah tidak tarawih. Lebih afdal. Di rumah lebih afdal tidak tarawih, tidur. Lebih afdal. Lebih mulia daripada pergi tarawih dengan model yang tadi. Faham dong? Tadi pergi tarawih 20 rakaat. Alhamdulillah saya sembahyang 20 rakaat. Hah? Tapi niatnya pergi lihat harim. Di sana banyak harim. Hah? 10 hari tarawih sudah tidak bertarawih. Berarti dia punya pergi tarawih tadi bukan karena Allah. Nah, ini orang yang tarawih bukan karena Allah. Nah, tarawih cuman ikut-ikut Kalau hari pertama tidak pergi tarawih, tidak enak karena orang rame-rame pergi tarawih. Dia tidak pergi tarawih, nanti orang kalau pulang orang bilang, ngantai tarawih. Bolongan Ramadan ini ngana tidak bertarawih. Nah, dia malu dibilang begitu. Besok dia pergi tarawih, sama pergi tarawih daripada tidak dibilang tarawih. Pergi tarawihnya karena takut dibilang tidak tarawih. Berarti ikhlas begitu? Ya. Bahannya masalah sekarang. Orang pergi tarawih belum tentu pergi niat tarawih. Di sana tarawih bagus di sana. Kenapa bagus di sana? Habis tarawih ada makan. Berarti bukan pergi tarawih, mau pergi makan. Orang tarawih 20 rakaat dia duduk di belakang. Begitu rakaat terakhir dia sebenarnya Allahu Akbar. Dia masuk di saf yang ketiga. Takut dibilang tidak tarawih lagi nanti. Kalau di belakang orang-orang lihat tidak tarawih ini orang ini. Kalau di depan situ mana orang bilang tidak tarawih? Dia tidak. Paham dong? Jadi macam-macam masalah orang pergi tarawih. Belum tentu niatnya tarawih. Jadi itu sudah Nabi bilang. Menggama Ramadhan imanan wahtisaban.
Ikhlas. Tidak ada karena ini, tidak ada karena ini, tidak ada karena ini, tidak ada karena ini. Betul-betul dia mau ridha Allah, mau ridha Allah, mau ampunan Allah, mau rahmat Allah, mau kasih sayang Allah, mau pembebasan Allah dari neraka. Itu yang dia cari di Ramadan. Dia pergi dengan sopan, dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus karena Allah. Sampai di sana dia duduk saf depan, dia mengaji sebelum ada orang. Ini baru tarawih. Nah, ini baru tarawih. Ya, menggama Ramadhana. Gama, mana gama? Berdiri untuk berdiri untuk salat tarawih. Menggama Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yawma waladathu ummu. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dari dosa seperti seorang bayi yang baru lahir dari perut Kalau seorang bayi yang baru lahir dari perut ibu ada dosa. Orang yang salat tarawih di bulan Ramadan, Allah bersihkan dosanya seperti bayi. Bayi tidak ada dosa sama sekali dan belum pernah berdosa. Itu orang baik. Bukan tidak ada dosa, belum pernah berdosa. Begitu juga orang yang salat tarawih. Bukan Allah hapus dosanya, dianggap ente tidak pernah berdosa. Amin ya Rabbal. Amin. Dianggap tidak pernah berdosa. Ya Allah, Masya Allah. Allah punya kasih sayang sama orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat tarawih di malam Ramadan. Paham tum? Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Sudah itu Habib sampaikan sama kamu. Kalau pulang di kampung, bikin salat tarawih di masjid. Duluan ke sana, diam-diam, tidak usah lagi bergaul, membayahanu dengan motor ke sana kemari dengan oh, berarti belum anak pondok kamu. Motor. Ayo kita turun motor. Pergi sana, pergi pantai. Bagus di sana. Banyak pemandangan indah. Nah. Oh ya, siap, saya ganti celana dulu. Sudah. Luntur. Dia punya pondok luntur. Setan kasih luntur. Baru sudah dengan celana ngana sudah di motor apa setan babi siksa mangana. Ini anak milenial. Pondok digabung dengan ini baru cocok. Setan yang bikin begini. Wallah. Baru ngana makan puji sama setan. Alhamdulillah. Dipuji sama setan, alhamdulillah. Ini baru pondok betul ini. Ini bergaul. Ini orang ini ustadz yang jadi ustadz bergaul ini namanya. Nah, belum dapat keremus ngana. Setan kalau bapuji ngana sampai tangan ngana baru dikasih banting. Pak. Dia kasih tinggi tuh. Sudah baru dibanting. Pak. Sudah. Mandi pece lagi, pece lagi. Baru datang pondok lagi, baru memulai lagi kasih bersih pece. La ilaha illallah. Dari sekarang sudah bersih-bersih pulang, jaga itu supaya jangan pece, supaya jangan kotor lagi. Hati sudah bersih, mata sudah bersih, telinga sudah bersih, tangan sudah bersih, kaki sudah bersih, semua sudah bersih. Pulang, main pece lagi di sana, kotor-kotor lagi di sana. Pulang masuk pondok, baru mau kasih bersih lagi. Lah, ya. Kapan mau naik magam? Kapan mau jadi ustadz betul-betul wali ulama ini? Kapan sampai kapan mau kenal sama Allah dengan baik? Mudah-mudahan Allah jaga semua kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kharaja min dhunubi kayaumi waladathu, seperti anak baru dilahirkan oleh yang belum pernah berdosa. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti anak yang baru dilahirkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kesumpah kita di pondok alhamdulillah dijaga.
Kita punya tarawih terjaga dengan 1 juz, tahajud tengah malam terjaga, salat tasbih terjaga, salat duha terjaga, mengaji terjaga, wirid zikir, alhamdulillah, syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang berikutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan. Ja'ala qiyamal laili tatawuan. Rasulullah bersabda di dalam bulan Ramadan, Allah jadikan malam-malam bulan Ramadan salat tatawu. Nah, itu salat sunnah tarawih, dijadikan tengah malam kita ada salat sunnah tatawu, salat sunnah tarawih, salat sunnah. Faman tatawwa fihi bi khasla minal khairi kana kaman adda fariida fi ma siwa. Orang yang salat 1 rakaat di dalam salat atau di dalam sunnah tarawih, nah, barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah, nah, maka dia akan mendapatkan pahala mengerjakan pahala salat Jadi amal sunnah, salat tarawih itu salat sunnah itu apa? Sunnah. Nah, setiap kita 2 rakaat itu sama dengan pahala salat fardu. Salat fardu ini tidak ada balasan, Allah yang balas. Salat fardu ini pahalanya besar dan Allah yang balas. Salat sunnah yang kita lakukan di salat di mana nih di Ramadan, khususnya salat tarawih yang 20 rakaat itu digaji dengan salat fardu. Artinya kalau salat sunnah biasa kita kerjakan cuma 10 kita dapat. Ini digaji dengan 1.000 sampai 10.000 sampai berlipat ganda, tidak ada batasnya. Digaji dengan gaji yang besar. Sama dengan bonus pasar Allah kasih sama kita pahala salat bayangkan salat sunnah digaji dengan salat fardu. Setengah mati kita mau cari ibadah fardu selain apa yang Allah wajibkan, kecuali nazar kalau kita nazarkan sama dengan pahala fardu. Kalau ente niat saya nazar, kalau saya akan salat duha 2 rakaat, saya nazar. Nah, jatuhnya salat duha 2 rakaat itu jadi salat fardu karena kau sudah nazar. Paham tum? Allah kasih dengan pahala salat fardu selain di bulan Ramadan. Wa man ada fi fardhah, barang siapa yang melaksanakan salat fardu, kana kaman ada 70 faridah. Orang yang salat fardu di bulan Ramadan, 1 fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh tadi sama kita dengan melaksanakan salat fardu 70 fardu di selain bulan 70. Allah lipatkan 70 fardu sama dengan 70 subuh ente kalau mau salat di bulan lain. Ente mau dapat pahala Ramadan tadi salat subuh, ente salat di luar Ramadan 70 subuh, 70 kali subuh. Berdiri 2 rakaat, berdiri 2 rakaat, salam, berdiri 2 rakaat, salam, berdiri 2 rakaat, salam, berdiri 2 rakaat, salam, berdiri 2 rakaat. 70 kali sembahyang subuh baru sama dengan subuh saat tadi. Allahu Akbar. Ini pemurah, Allah Maha Pemurah. Ini bulan Ramadan, bulan hadiah untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa isi dengan baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sawabus sahur, ayo iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sahharu fa inna fi sahur barakah." Ayo, sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Ya. Ini termasuk pahala sahur. Jadi kita usahakan hidupkan sunnah sahur. Oh, saya malas makan, saya malas makan, mengantuk. Lantaran mengantuk malas makan. Jangan. Walaupun cuma dengan 1 korma.
Walaupun Nabi bilang cuman dengan seteguk bangun, niat sahur dengan seteguk air, niat sahur dengan sebuah korma atau 3 korma, baru itu tidur lagi, supaya dapat pahala sahur. Apa pahala sahur? Ini Nabi bilang, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah dari sunnah Nabi. Tasaharu, Nabi perintahkan kita, bersahurlah kalian. Tasaharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di sahur itu ada keberkahan. Allah kasih turun keberkahan supaya kita punya hidup berkah, supaya kita punya waktu sahur mendapatkan keberkahan. Allah pandang, Allah lihat, Allah rahmati, Allah ampunkan. Semua Allah berikan keberkahan kepada orang-orang yang bersahur. Jangan dia hilangkan keberkahan. Allah mau kasih keberkahan sama kita. Nabi yang bilang ini, pasti ada keberkahan di sahur. Maka kita bangun, kita jalankan, ini sunnah, perintah Nabi Muhammad. Walaupun Nabi bilang dengan seteguk tasaharu walau bil ma. Bersahurlah walaupun cuman dengan seteguk sebutir korma, 3 butir korma. Kalau malas 1 korma, sudah. Habis itu dengan air, sudah. Yang penting dapat apalagi dia bersahur, habis itu dia tahajud. Habis dia makan dia tahajud, baru dia mandi untuk siap-siap ke masjid. Tambah banyak dia punya pahala. Dalam hadis lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, rawahu Tabrani. Nabi bilang, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, membacakan doa berselawat untuk orang-orang yang sahur. Nabi, Allah dan para malaikatnya beristighfar, meminta ampunkan kepada orang-orang yang sahur, rahmat, memberikan rahmatnya, meminta ampunkan orang-orang yang sahur. Kalau selawat dari Allah adalah rahmat, kalau selawat dari malaikat ampunan. Malaikat meminta ampunkan kepada kita. Allah berikan rahmat, malaikat mintakan doa untuk diampunkan kepada kita. Untuk siapa? Orang-orang yang basah. Walaupun dengan minum sudah dapat rahmat, sudah dapat ampunan, doa dari malaikat, dapat keberkahan. Banyak yang dikasih oleh Allah ketika kita bersahur. Jadi jangan malas kalau dikasih bangun, ya Allah sahur, semangat, langsung semangat, ingat rahmat, ingat selawatnya Allah, ingat ampunannya malaikat untuk orang yang bersahur, ingat berkah yang Allah kasih di dalam bersahur. Semangat mau dapat itu semua. Paham tum? Jangan ikut setan. Sudah capek ngana, sudah istirahat. Berarti apa? Ngana so makan tadi baru kenyang, malam tadi ngana makan, sebelum tidur tadi jam 11. Kapan waktu sahur? Waktu sahur dapat sunnah sahur ketika yantasiful lail, sudah lewat tengah malam, jam 12 malam lewat sedikit. Kalau kita makan sudah boleh niat sahur. Tapi kalau jam 11 malam setengah 12 niat sahur, belum dapat pahala sahur. Kapan kita dapat pahala sahur makan? Ketika sudah jam 12 lewat sedikit, lewat setengah jam, lewat 10 menit, lewat 20 menit. Makan, minum, niat sahur, sudah dapat pahala sahur. Faham dong? Faham dong? Kapan masuk waktu sahur? Kapan waktu masuk sahur? Ya. Kalau ada mama atau papa bilang, ayo makan, sudah kita orang jam 11 ini kita orang niat sahur supaya kita orang tidur. Begitu kalau bangun sudah azan, sudah alhamdulillah kita sudah sahur. Betul? Dikasih ingat mama dan papa kalau begitu. Mama, papa, tidak dapat pahala sahur kita. Begitu pak. Sahur itu jam 12 ke atas baru bisa dapat pahala sahur.
Hah? Anda belajar di mana? Di pondok. Anda mau dengar ngana Habib atau ngana mau dengar papa? Hah? Sudah kita mau dengar papa salah Jo. Hah? Sudah kita mau dengar, kalau jawab sudah ya insyaallah kita mau dengar papa salah. Karena di dalam hadis tidak begitu. Di dalam ulama mengatakan sahur itu dari jam 12 malam lewat sedikit baru masuk waktu sahur. Paham dong? Nah. Ya. Baca, siapa yang baca? Mana yang gerak? Ayo, yang di belakang yang ada baca buku, ada pegang buku, baca. Ayo, bismillah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna fadla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab." Perbedaan antara kita berpuasa dengan ahlul kitab berpuasa, perbedaannya kita dengan mereka berpuasa apa? Aklatus sahar, makan Kalau mereka puasa tidak makan sahur. Kalau kita ada makan dan sudah makan sahur, Allah berikan keberkahan, Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat. Di dalam makan sahur. Itu perbedaannya kita dengan ahlul kitab. Ahlul kitab dulu puasa. Nabi bilang ini dalam hadis puasa. Tapi perbedaannya kita dengan mereka, kita makan sahur, mereka tidak. Dan di sahurnya kita berkah. Paling afdalnya makan sahur di akhir-akhir sebelum 1 jam, setengah jam sebelum subuh, azan subuh makan. Di situ afdalnya. Supaya kita lebih kuat menahan lapar dan haus di bulan Ramadan. Faham tum? Ayo, mana yang gerak? Baca. Ista'inu billahi min nahari ala qiyamil laili Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ista'inu binaumin nahari ala qiyamil lail." Bantu dirimu untuk bangun malam supaya enak bangun malam dengan tidur siang. Habis ini kita istirahat. Istirahatnya kita ini niat untuk supaya bangun malam nanti segar. Bangun sahur mutahajjud. Kamu habis makan, habis sahur baru qiyamul lail. Habis sembahyang, habis sahur baru salat di sini. Hah? Witir. Nah, salat sunnah witir dengan tahajud. Ada niat tahajud juga tidak? Usalli sunnatal witir wat. Begitu niat atau tidak? Bagaimana niat? Usalli witir saja. Niat dengan tahajud. Usalli sunnatal witir wat tahajud. Mau niat sembahyang taubat juga. Usalli sunnatal witir wat tahajud wat taubah rak'ataini lillahi. Jadi 2 rakaat saja taubat. Habis itu tidak usah lagi niat taubat karena sudah salat taubat 2 rakaat saja. Ada yang mengatakan 4 rakaat juga. Ya, habis itu rakaat yang berikutnya usalli rakaat sebelumnya usalli sunatal witir wa tahajud wal wudu. Pertama, kan kita habis wudu baru sembahyang. Atau ada yang sembahyang tidak ada wudu. Salat bila wudu. Apa salat bila wudu? Apa salat bila wudu? Hah? Apa artinya salat bila wudu? Hah? Sah tidak? Ada salat bila wudu sah? Apa? Hah? As-salat bila wudu?
Hah? As-salat ala Nabi sallallahu. Jadi dua rakaat pertama usolli sunnatul witir wa tahajud wal wudu. Rakaat ini lillahi. Nah, dua rakaat itu dapat pahala witir, dapat pahala tahajud, dapat pahala wudu. Salat keduanya, dua rakaat yang berikutnya usolli sunnatul witir wa tahajud wa taubah. Wa taubah. Supaya dapat pahala witir, dapat pahala tahajud, dan dapat pahala taubah. Paham dong? Nah, baru yang ketiganya usolli sunnatul witir wa tahajud. Nah, yang keempatnya usolli sunnatul witir wa tahajud. Paham dong? Ya, begitu. Sebab ada ulama dari mazhab kita Asy-Syafi'i juga, Imam Ibn Hajar mengatakan kalau dia tidak niat tahajud, dia tidak dapat pahala tahajud. Jadi mesti niat tahajud. Tapi Imam Ramli dari mazhab Syafi'i juga mengatakan tidak, biar dia tidak niat tahajud, kalau dia sudah salat setelah tidur, dia sudah pasti dapat pahala tahajud. Untuk ihtiyat ini untuk hati-hati, pakai niat tahajud. Untuk ihtiyat pakai niat tahajud. Nah, kalau masuk masjid, usolli sunnatul witir wa tahajud wal wudu wat tahiyat rakataini lillahi. Jadi dua rakaat pertama 4 niat. Usolli sunnatul witir wa tahajud wal wudu wat tahiyat. Dapat pahala 4 dia. 2 rakaat dapat pahala 4. Kalau orang cuma niat witir cuma 1 pahala. Hah? Paham dong? Nah. Jadi yang kedua nanti baru salat usolli sunnatul witir wa tahajud wa taubah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istainu bin naumin nahar ala qiyamih. Bantulah bangun malam tahajud dengan tidur siang. Jadi kalau siang tidur supaya malam tidak mengantuk sembahyang tahajud. Nabi bilang bantulah bangun malam tahajud dengan tidur siang. Biasa kalau tidur siang bangun malam setengah mati sembahyang mengantuk. Bantu dengan tidur siang. Wa bi akli sahur ala siyamin nahar. Bantulah puasa di siang hari, bantu dengan makan sahur supaya lebih kuat puasa di siang hari. Lantaran tidak sahur puasa siang hari mengantuk terus sampai berbuka dia tidak ada mengaji. Gara-gara apa? Karena tidak dibantu dengan sahur. Ini Nabi punya ajaran. Bantu puasa di siang hari dengan makan supaya tidak terlalu supaya bisa semangat mengaji, semangat salat sunnah, semangat salat tasbih nanti semangat. Salat duha semangat sampai 8 rakaat, mengaji juga semangat, dapat bisa sampai 3 juz mengaji satu hari. 3-4 juz, 5 juz bisa satu hari. Paham belum? Ya. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an Nabi thumma qama ila salati qultu kam kana bainal adzan was sahur qala qadru 50 ayat. Ini yang kemarin ya. Kami dulu, kata Zaid bin Thabit bilang kami dulu bersahur sama Nabi. Kemudian kami sholat tahajud. Kemudian ditanya, qultu kam kana bainal adzan wa sahur? Ya Rasulullah, berapa banyak azan dengan sahur antaranya? Waktu imsak maksudnya. Kala qadru 50 ayat. Jadi ulama mengambil apa itu?
dalil tentang imsak dengan hadis ini tadi. Gadru khamsina, antara sahur dengan salat. Iya, antara sahur dengan apa tadi? Azan. Antara sahur dengan gadar hamsina, kira-kira diperkirakan 50 ayat Nabi bilang. Di sini ulama beristimbat mengambil imsak. Artinya kita menahan sudah, tidak usah lagi makan untuk 50 ayat kira-kira 10 menit, 7-8 menit begitulah. Kalau kita baca Al-Qur'an 7-8 menit kira-kira begitu. Nanti kau coba berapa menit kira-kira dengan bacaan yang mu'tadil, yang sedang. Tidak laju, tidak terlalu cepat. 50 ayat. Itu paling 7 menit. Mungkin tidak sampai. Atau sekitar begitulah, atau 10 menit lah paling lama sudah. Ini gadrul imsak, supaya kita pastikan bahwa kita punya puasa sah. Kalau orang yang tidak pegang imsak nanti dia mau azan saja, takutnya apa? Ada masjid nanti yang dia terlambat azan, padahal sudah masuk waktu. Belum azan orang, cepat makan. Begitu habis dia makan berkumur-kumur, Allahu Akbar, alhamdulillah. Kita orang makan sebelum azan. Begitu dia lihat jam, la ilaha illallah, ini masjid kurang ajar, terlambat dia azan. Sudah 10 menit dari tadi azan. Berarti puasanya apa? Batal. Ditakutkan itu. Maka ulama mengambil sikap untuk buat imsak seperti itu. Ambil hadis tadi itu. Gadar khamsina ayah. Faham dong? La yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima